Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali adik-adik dalam materi kuliah kita struktur baja 2, masih di balok atau elemen lentur. Kali ini kita akan membahas kriteria penampang kompak, tidak kompak, dan langsing. Tujuan perkuliahan kita kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat membedakan penampang kompak, tidak kompak, dan langsing pada elemen balok sesuai dengan SNI 1729/2015. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memilih persamaan yang tepat berdasarkan kriteria penampang yang tadi dalam merancang elemen balok berdasarkan pasal F dalam SNI 1729/2015. Baik, kita mulai. Sebelumnya, di dalam SNI 1729/2015, pasal F atau bab F itu dituliskan di bagian awalnya bahwa untuk panduan dalam menentukan pasal mana yang sesuai dari bab ini yang akan digunakan, maka kita akan merujuk ke tabel pengguna F11. Nah, berikut adalah tampilan F11. Di dalam tabel tersebut diperlihatkan bahwa jenis penampang apa yang kita gunakan, kemudian kelangsingan sayapnya seperti apa, badannya seperti apa. Nah, dari sana kita bisa menyimpulkan pasal mana yang kita gunakan. Kalau dilihat-lihat dalam tabel tersebut terdapat beberapa model dari profil I, sedangkan untuk penampang yang lainnya, yang ini itu tidak banyak pilihan dalam menentukan pasalnya, hanya saja di dalam pasal tersebut terdapat persamaan-persamaan yang akan dipilih berdasarkan kriteria dari penampangnya, apakah kompak, tidak kompak, dan langsing. Berikut adalah potongan dari tabel F11 yang saya ambil khusus untuk profil I. Nah, di sana kalau kita melihat di bagian kolom kedua dari tabel tersebut dituliskan penampang melintang atau jenis penampangnya, gitu ya. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa untuk menentukan pasal mana yang saya akan gunakan itu tergantung dari penampang yang kita pakai. Lalu berikutnya di kolom ketiga dan kolom keempat, di sana dijelaskan kondisi penampangnya itu seperti apa. Apakah kategori penampang kita itu termasuk penampang kompak, tidak kompak, atau langsing. Kemudian di bagian kolom kelima, di sana kondisi batas yang perlu dievaluasi. Nah, dengan jenis penampang yang kita gunakan, lalu kondisi penampangnya seperti apa, maka dengan memilih persamaan atau pasal bab F mana yang kita pakai, maka di dalam pasal tersebut akan ada pilihan atau akan ada hal yang harus dievaluasi. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan pasal F2, maka yang perlu dicek itu adalah yield-nya atau kelelehannya, kemudian LTB ini lateral torsional buckling, ya. Nah, jika kita bertanya hal apa yang menentukan pemilihan pasal mana yang digunakan dalam bab F, maka jawabannya adalah yang pertama adalah bentuk penampang atau profil apa yang digunakan. Nah, jenis profil apa yang kita gunakan? Apakah WF atau biasa disebut pula IWF, atau profil I, atau profil H, atau CNP, atau T, atau PSP kotak. Nah, yang belum paham PSP kotak, PSP itu adalah penampang struktur berongga, gitu ya, atau biasa orang sebut zaman sekarang itu hollow, gitu ya. Kemudian selain bentuk penampangnya atau profilnya, yang paling menentukan juga dalam memilih pasal bab F mana yang akan kita gunakan, yaitu kondisi penampangnya. Apakah penampang saya kompak yang diberi simbol C, tidak kompak atau NC, kemudian langsing atau S. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan penampang kompak, tidak kompak, atau langsing? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa membuka tabel B41B dalam SNI 1729/2015. Tabel tersebut menjelaskan atau memberikan persamaan sehingga kita peroleh rasio tebal terhadap lebarnya. Nah, rasio tebal terhadap lebar ini biasa disebut sebagai kelangsingan penampang. Kalau di materi kita atau di mata kuliah kita sebelumnya batang tekan, kita mengenal istilah kelangsingan elemen atau kelangsingan batang, sebuah batang di mana nilainya biasa hanya
untuk batang tekan harus lebih kecil dari 200. Kali ini pada balok kita mempelajari kelangsingan penampang atau yang biasa disebut rasio tebal terhadap lebarnya. Nah, berapa besar rasio tebal terhadap lebar yang diizinkan? Nah, itu tergantung atau kita bisa lihat di tabel B41B untuk elemen yang mengalami lentur. Nah, model atau penampakan dari tabel B41B itu seperti yang muncul sekarang di layar. Kita bisa dapatkan di dalam SNI 1729/2015 halaman 19 dan 20. Di sana ada banyak penampang atau jenis-jenis penampang yang diberikan. Lalu di sana diberikan batasan rasio tebal dan lebar. Jika saya ambil sebagian dari tabel tersebut, ini khusus untuk profil IWF, CNP, dan T. Di kolom kedua, ini diberikan jenis profilnya apa. Contohnya adalah bagian sayap dari profil I. Nah, nilai rasio tebal badannya terhadap lebarnya itu adalah B per T, di mana B itu adalah setengah dari lebar sayapnya. Ini ya. Jadi perhatikan gambar yang ada di sini. Lalu dari gambar tersebut kita bisa menjawab atau mendapatkan B yang dimaksud itu apa. Nah, rasio ketebalan terhadap lebar ini biasa diberi simbol lambda meskipun di sini tidak dituliskan. Lalu batasannya adalah lambda P dan lambda R. Nah, ini adalah batasan rasio tebal terhadap lebarnya. Nah, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan batasan rasio ini gitu ya. Nah, lebih jelasnya kira-kira seperti ini. Ini adalah ringkasan dari tabel B41B yang tadi diperlihatkan di slide sebelumnya. Nah, ini saya mengambil khusus untuk profil WF, profil CNP, profil T, dan PSB persegi. Kenapa itu? Karena umumnya yang digunakan untuk elemen balok itu adalah penampang-penampang tersebut. Nah, tadi di dalam tabel tersebut sudah saya jelaskan ada yang diberi simbol lambda, lambda P, dan lambda R. Nah, lambda sendiri ini adalah kelangsingan penampangnya, yaitu B per T atau H per TW untuk profil Y. Sedangkan lambda P dan lambda R adalah batasan rasio tersebut. Nah, jika lambda lebih kecil dari lambda P, maka penampang tersebut dikategorikan sebagai penampang kompak. Namun jika lambdanya berada di antara lambda P dan lambda R, maka penampang tersebut dikategorikan tidak kompak. Namun apabila lambdanya lebih besar dibanding dengan lambda R-nya, maka penampang tersebut dikategorikan langsing. Nah, dengan demikian, untuk menentukan apakah penampang saya itu kompak, tidak kompak, dan langsing, cukup kita melihat tabel B41B dan pilihlah persamaan yang ada pada tabel tersebut sesuai dengan jenis profil yang kita gunakan. Sehingga sekali lagi dari tabel tersebut kita bisa menentukan nilai lambda, lambda P, dan lambda R. Dan jika kita bandingkan ketiganya lalu diperoleh bahwa lambda lebih kecil atau sama dengan lambda P, maka penampang tersebut dikategorikan kompak. Jika lambdanya berada di antara lambda P dan lambda R, maka penampang tersebut dikategorikan tidak kompak. Lalu jika lambdanya berada atau lebih besar dari lambda R-nya, maka penampang tersebut dikategorikan langsing. Nah, sesederhana itu dalam menentukan kriteria penampang kompak, tidak kompak, dan langsing. Sehingga sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda cukup membuka SNI 1729/2015 tabel B41B. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari kompak, tidak kompak, dan langsing? Nah, bagaimana perilaku penampangnya terhadap memikul momen ya, berdasarkan klasifikasi penampang tersebut kita bisa lihat dari grafik yang tampil saat ini. Nah, jika penampang kita kompak, maka kapasitas momen balok yang bisa ditahan itu sebesar MP. Nah, MP ini kita sudah jelaskan di materi sebelumnya, yaitu momen plastis. Artinya, pada saat penampang saya dikategorikan sebagai penampang kompak, maka seluruh
elemen saya, seluruh penampang saya itu bekerja secara utuh atau leleh seluruhnya telah mengalami leleh pada saat memikul beban, sehingga seluruh kekuatannya benar-benar digunakan. Sedangkan jika kita punya penampang tidak kompak, maka kapasitas momennya turun, mengecil sebesar MY. Nah, ini tidak mungkin lebih besar dari MP. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa dia berada di bawah MP, sehingga tidak kompak ini sudah mulai tidak menguntungkan. Penampang yang paling tidak menguntungkan jika dikategorikan sebagai penampang langsing. Kenapa? Kapasitas momennya atau kemampuan memikul momennya itu turun secara drastis. Dan kalau kita lihat dari grafik ini, maka nilainya itu jauh di bawah nilai MY, apalagi nilai MP, sehingga penampang ini disarankan untuk tidak digunakan. Pertanyaannya, apakah penampang yang dijual di pasaran itu ada yang berkategori tidak kompak atau langsing? Sejauh yang saya ketahui, hampir seluruh penampang atau seluruh penampang yang diproduksi oleh produsen baja itu semuanya dalam kategori kompak. Mengapa demikian? Karena sepertinya seluruh produsen baja itu berpikir bahwa tidak ada yang akan mau membeli penampang yang tidak kompak dan langsing gitu ya. Lalu kenapa dalam aturan itu dijelaskan bahwa ada kriteria penampang seperti itu? Hal ini mungkin dikarenakan bahwa pada saat kita melaksanakan sebuah proyek, mungkin saja kita membuat profil I-nya. Jadi tidak membeli secara langsung dari produsen baja, tapi membeli plat-plat baja untuk kebutuhan tertentu, lalu dijadikan sebagai profil I misalnya. Nah, kalau begitu, untuk mengontrol apakah penampang saya itu kompak, tidak kompak, dan langsing, maka silahkan tadi melihat di tabel B41B dan pastikan bahwa penampang build up yang kita buat sendiri itu berada pada posisi kompak. Kenapa demikian? Karena jika kita membuat penampang yang tidak kompak atau langsing, maka sama saja dengan kita membuang beberapa material, kecuali jika memang kita membutuhkan sebuah penampang tertentu yang hasilnya jika dianalisis tidak kompak ataupun langsing, tapi ini terpaksa karena dengan tujuan tertentu itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada tujuan tertentu, saran saya silahkan membuat penampang yang dalam kategori kompak, sehingga kapasitas momennya betul-betul digunakan secara keseluruhan atau sangat besar. Nah, berikut adalah contoh perhitungan bagaimana menentukan kriteria kompak, tidak kompak, atau langsing. Masih dengan soal yang sama atau dengan penampang yang sama yang kita gunakan pada materi sebelumnya. Tapi kali ini kita diminta untuk menentukan apakah penampang tersebut kompak, tidak kompak, atau langsing. Nah, yang pertama adalah kita cek bagian sayapnya. Untuk profil I, tadi saya katakan bahwa nilai lambdanya itu adalah B per T, ya, dimana B-nya itu adalah setengah dari lebar sayapnya. Maka kalau kita lihat soalnya di sana lebar sayapnya 200, maka nilai B-nya itu adalah setengahnya, yaitu 100. Tebalnya 12, maka 100 dibagi 12 hasilnya 8,33. Lalu lambda P-nya menggunakan persamaan 0,38 akar E dibagi FY, ketemu angka 10,97. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa nilai lambdanya lebih kecil dari lambda P, yaitu 8,33, lebih kecil dari 10,97. Sehingga sayap dari penampang tersebut dikategorikan kompak. Lalu untuk bagian badannya, perhatikan gambarnya bahwa yang dimaksud dengan H itu adalah tinggi utuh dari badannya. Sehingga kalau kita melihat profilnya di sini, tinggi utamanya atau tinggi secara keseluruhannya 300, maka harus dikurangi 24. Angka 24 ini dari mana? Ini tinggi atau tebal sayapnya 12, yang bagian atas, bagian bawah juga 12. Jika dijumlah 24, sehingga tinggi badannya yang bersih itu adalah 300 dikurang 24. Nah, dibagi dengan tebalnya 8, sehingga ketemu angka 34,5. Lalu lambda P-nya menggunakan persamaan 3,78 akar E dibagi FY, ketemulah angka 109,12. Dengan demikian diperoleh pula bahwa lambda lebih kecil lambda P, maka penampang badannya itu juga dikategorikan kompak. Nah, jika sayap dan badannya kompak, maka untuk mendapatkan atau menghitung nilai Mn-nya, gunakanlah pasal F
2. Dari mana ini? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa melihat di tabel F11 di SNI 1729 2015. Nah, sebagai kesimpulan dari materi kita kali ini, bahwa untuk memilih apakah persamaan mana yang saya akan gunakan dalam pasal F itu, maka ada beberapa langkah yang akan kita tempuh. Yang pertama adalah menentukan jenis profil yang digunakan atau memilih jenis profil yang digunakan. Kemudian yang kedua, dengan jenis profil tersebut kita menentukan klasifikasi penampangnya, apakah kompak, tidak kompak, dan langsing. Ini didasarkan pada tabel B41B. Nah, apabila kita sudah mengetahui jenis profil yang saya gunakan, lalu kita juga sudah mengetahui penampang saya kompak, tidak kompak, atau langsing, maka dengan mudah kita bisa memilih pasal mana yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai MN berdasarkan tabel F11. Saya pikir cukup untuk materi kita kali ini. Sesederhana itu materi kali ini, namun hal ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah memudahkan kita untuk memilih persamaan mana yang akan kita gunakan dalam pasal F nantinya dalam menghitung atau mendesain elemen lentur atau elemen balok. Saya pikir cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.